Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama sahabat doa merenungkan firman Tuhan yang menyatakan jelas bagi kita. Firman Tuhan menyembuhkan, ya. Kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, saya menyanyikan lagu firman-Mu terang bagi jalanku, firman-Mu pelita. Saya tahu firman itu pelita. Saudara, saya sering menyanyikan pujian ini, ya. Saudara, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tajam, melebihi pedang bermata dua, bisa memisahkan, saudara, semua pertimbangan dalam hati. Kita berpegang pada firman yang tajam itu. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan itu terang, pelita, firman Tuhan itu tajam. Kita juga berpegang bahwa firman itu manis, menyegarkan tubuh kita. Kita sudah pernah, kita tahu, ada banyak hal kita tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun jalan kita. Bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa. Tapi ketika firman Tuhan di saat ini dicari oleh semua anak Tuhan, firman Tuhan yang menyembuhkan, saudara, inilah firman Tuhan yang saya ingin beritakan untuk kita semua. Sekali lagi, di rumah masing-masing kita katakan, saudara, tidak usah buka mic, katakan firman Tuhan, kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Inilah hari ini berita firman Tuhan. Firman Tuhan menyembuhkan. Saya percaya setiap kita membutuhkan firman Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi luar biasa, mengejutkan, di dalam Amsal pasal 4 ayat 22, ketika dikatakan firman Tuhan menyembuhkan, kesembuhan bagi tubuh setiap anak Tuhan. Ayat yang di 24 selanjutnya. Kalau tadi ayat 22, ini menuju ke ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, mengapakah penulis Amsal dengan hikmat daripada Tuhan yang mengajarkan bahwa firman Tuhan menyembuhkan, bahwa firman Tuhan kesembuhan bagi tubuh setiap orang, mengkaitkan firman Tuhan ini dengan mulut yang dolak-dalik. Kita tahu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dengan berfirman. Pada waktu dia menciptakan samudra, dia menciptakan dengan berfirman. Dia berkata, jadilah terang. Terang jadi. Saudara, begitu berkuasanya perkataan. Kuasa perkataan itu dinyatakan sejak dari Kejadian pasal 1. Bahkan Yohanes pasal 1 juga memulai bahwa segala sesuatu, bahwa firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu ialah Allah. Saudaraku yang terkasih, firman itu, perkataan itu sama-sama begitu lekat dan tidak terpisahkan. Karena itu hati-hati dengan mulut. Amsal di dalam pasal 4 ayat 22 ketika berkata bahwa kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, Amsal tidak melepaskan dari mulut di ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Maka hari ini saya mengajak kita mengerti apa yang dimaksud oleh penulis Amsal ini. Mengapa dia mengkaitkan kesembuhan tubuh dengan apa yang disebutnya mulut dan bibir. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa penyakit rohani itu seringkali terjadi dalam kehidupan. Bahwa hidup ini seringkali tidak bersih daripada penyakit-penyakit yang namanya suka bergosip, iri hati, dendam, menyimpan kepahitan. Ya, begitu mudah tersakiti dan bahkan mulai bertingkah laku melahirkan tingkah laku negatif. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis Amsal. Hati-hati dengan apa? Dengan mulut serong. Hati-hati, jauhkan bibir yang dolak-dalik. Sahabat doa,
Saya mengenal bahwa firman Tuhan itu terang, firman Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu tajam. Kita udah kenal firman Tuhan itu demikian. Bahkan sebelum hari ini saya khotbahkan, firman Tuhan membersihkan. Tapi hari ini berkata, firman Tuhan menyembuhkan. Tapi kenapa menyembuhkan? Berarti ada diagnosa, ada sakit. Sebelum kepada firman Tuhan menyembuhkan, berarti ada sakit. Ada diagnosa sakit. Loh, apakah benar anak Tuhan ada sakit? Penulis Amsal berkata, iya, ada banyak orang menyadari penyakit jasmani, tapi tidak menyadari penyakit rohani. Maka dari itu, mengapa hidup tidak bisa berbuah lebat? Mengapa hidup tidak bisa efektif? Karena kerjaannya gosip. Mengapa hidupnya tidak berbuah lebat? Padahal sudah dalam Tuhan, karena iri hati. Mengapa ada banyak orang masih menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, padahal sudah menjadi anak Tuhan? Karena itulah tipu muslihat iblis. Dan iblis senang bagaimana anak-anak Tuhan hidupnya tidak menghasilkan buah. Soal lihat di firman Tuhan sudah katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang baginya. Firman pelita, kita tahu ada lagu. Firman apa? Firman membersihkan. Saya baru khotbahkan dalam seri 4 khotbah kemarin. Ingat, firman Tuhan membersihkan. Saudara, firman Tuhan apa? Firman Tuhan itu pedang. Saya sudah khotbahkan Sabtu kemarin. Tapi hari ini saya mau mengingatkan, firman Tuhan menyembuhkan. Pada waktu engkau sadar firman Tuhan menyembuhkan, berarti kita kalau ada sakit harus datang pada firman Tuhan. Masalahnya kita menyadari sakit jasmani, gak sadar sakit rohani. Banyak, bahkan dulu sebelum pandemi, di gereja pun gosip, di konser pun gosip, di persekutuan doa pun gosip. Dendam, iri hati. Lihat orang berhasil gak seneng. Lihat orang maju gak seneng. Diomongin sedikit sensitif, pahit kepahitan. Dinasehatin, salah ngerti nasihat orang. Dibimbing, gak mau. Nah, hati-hati, saudara. Maka hal-hal yang seperti ini, saya mau katakan, saya menyadari, dan saya harus sampaikan hari ini, tidak ada yang kebal terhadap penyakit-penyakit rohani. Hari-hari ini semua orang tahu vitamin. Saya sampai kemarin sahabat doa, saya nggak ngerti bisa punya kepekaan begitu dia. Saya kemarin dalam khotbah, ya, di pertengahan khotbah tiba-tiba bagian perut saya di bawah sebelah kanan. Mungkin karena ada gerak, ada sesuatu, saya nggak tahu, ya gerakan atau apa. Itu sakit tiba-tiba. Waduh, saya kaget. Maka saya khotbah agak pelan dikit. Setelah di pertengahan khotbah kemarin, suara saya agak turun. Saya khotbah agak pelan dikit. Karena tiba-tiba sakit. Dan memang Roh Kudus sudah pimpin demikian, Tuhan pimpin. Saya tidak bisa untuk pagi hari sarapan. Tapi kemarin pagi sebelum mulai ibadah, ya, saya turun, saya tanya, ada nggak pepaya atau ada apa yang saya bisa konsumsi sebentar? Karena ada nggak nyaman di perut saya. Terus saya lihat, wah nggak ada. Ya udah, saya khotbah dulu, saya minum air hangat 2 gelas dulu, saya tahan kondisi perut dulu. Benar di tengah khotbah, perut saya sakit, nggak nyaman. Tapi saudara, betapa hebatnya, saya nggak ada yang tahu. Saya udah berjalan sampai sore, tiba-tiba ada Gojek datang. Saya nggak pesen barang ini kepada Pak Akyong, panggilnya Pak Akyong ya kan. Apa? Ya udah, saudara. Dan saya istirahat. Saya istirahat kemarin. Saya matikan suara handphone dulu karena saya belum istirahat. Ternyata saya dikirim vitamin. Saya buka. Oh iya. Dan yang kirim bilang, saya lihat Pak Fu nggak nyaman. Suara Pak Fu serak. Oh, saya bilang, saudara, saya langsung nyanyi. Ada satu ujian. Ujiannya kemarin, ujian apa ya? Saya nyanyi tuh sambil buka vitamin, saya nyanyi tuh. Saya nyembah Tuhan terus. Terima kasih Tuhan. Saya bilang, ini bukan manusia. Ini Tuhan dari surga memperhatikan. So, kita melayani di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bisa tahu apa yang dibutuhkan. Saudara, hal kecil saudara, mungkin bagi yang kirim itu hal sepele, kecil, gak seberapa. Tapi bagi saya yang menerima, itu hal besar.
Kenapa? Oh, saya rasakan, saudara, sepanjang pelayanan tidak pernah, baru kemarin rasakan, nggak nyaman. Nah saudara, sakit jasmani kita bisa ngerasa, nggak nyaman, nggak enak di bawah perut. Tapi saya mau tanya, siapa yang bisa tahu sakit rohani? Siapa yang bisa tahu? Gak nyaman nih, habis ngomongin orang, hati saya gak nyaman. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang sadar ketika ngalamin penyakit rohani, lagi dendam sama orang? Waduh, gak nyaman nih, gue lagi gak seneng sama orang itu. Lalu bereskan di hadapan Tuhan. Ada? Jangankan ada, ngerasa diri bener. Gue bener kok, dia yang salah. Ini sering terjadi. Nah, iblis sudah lihat nih, di depan pintu. Maka ketika Kain dendam sama Habel, Tuhan berkata, mukamu gak bisa senyum ya? Hah? Kain, wajahmu gak bisa senyum. Kalau kamu mau berbuat baik, kamu punya rencana berbuat baik, wajahmu pasti bisa tersenyum. Tapi Tuhan berkata, kamu punya rencana jahat, hatimu lagi iri, lagi dendam, makanya mukamu gak bisa tersenyum. Hal simple loh. Tuhan ngomong kejadian di awal-awal pasal 3. Tuhan bicara apa? Wajahmu gak bisa tersenyum. Nah maka kenapa pagi saya ajak, yuk lambaikan tangan, tersenyum. Saya selalu ajarkan, semua ciptaan Tuhan yang lain tidak ada yang bisa tersenyum. Anjing seneng cuma goyangkan ekor. Monyet seneng tepuk-tepuk tangannya. Tapi gak bisa mukanya ditarik. Hanya manusia ciptaan. Burung tersenyum cuma berkicau, seneng kalau hatinya seneng. Ya, apalagi kuda seneng lari-lari muter-muter. Apalagi yang seneng? Kita mau sebut binatang apa yang seneng? Kalau seneng, tapi manusia seneng, wajahnya bisa senyum. Nah, hanya manusia. Makanya saudara, saya punya dasar ketika mengajak saudara, yuk lambaikan tangan, tersenyum, berikan wajah yang bahagia, tersenyum. Karena saya mengerti dasar. Semua tindakan itu ada dasarnya. Nah lalu apa dasarnya tersenyum? So lihat kejadian, di dalam kejadian dikatakan waktu Kain akan punya rencana membunuh Habel, Tuhan bilang, apakah wajahmu tidak bisa tersenyum kalau engkau punya rencana baik? Tapi kalau engkau punya rencana yang jahat, engkau tidak senang sama orang, engkau mulai iri hati, engkau mulai dendam, tahu gak apa yang terjadi? Wajahmu gak bisa tersenyum. Dan lalu apa yang terjadi? Gak menyadari loh, butuh yang dari luar tegur. Tapi kalau orang udah sombong, luar tegur pun, bukan terima salah, lu yang salah bukan gua. Ini bahaya. Mas saya bilang, sakit jasmani bisa disadari. Sesak nafas, saya butuh tabung oksigen. Batuk, jangan-jangan COVID, cari obat. Flusil, yang lain. Tapi sakit penyakit rohani, ini yang perlu didiagnosa. Ini yang perlu dioperasi oleh firman Tuhan. Ini yang perlu dibongkar. Maka firman Tuhan, hari ini saya khotbahkan, firman Tuhan menyembuhkan. Soalan pertanyaannya, maukah saudara sembuh? Kalau mau sembuh, harus jadi bedah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menyakitkan. Kenapa? Kalau orang di dalam gelap, tiba-tiba buka lampu. Saya kan khotbah di dalam setting di kamar tidur saya. Meja, kamera, laptop. Jadi pagi buka lampu, langsung kalau gelap buka. Mata pelan-pelan bukanya. Karena terang. Seorang udah dalam gelap. Firman Tuhan itu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dibuka firman terang. Dia tidak senang terang. Tanya orang, adakah orang gak senang terang? Ada. Orang lagi mencuri. Kalau lihat orang lagi nyopet, dia di tempat gelap. Lalu ada yang bawa senter. Pak lagi apa? Congkel apa? Saya kasih senter. Dipukul sama dia. Orang lagi nyopet, orang lagi menyolong, congkel pintu, kamu bawa terang. Nah itu gak senang. Maka sudah jangan heran. Kalau ketemu orang gosip, orang iri hati, orang dendam, kepahitan, kita bicara firman, gak senang. Kenapa? Terang dibawa, dia gak suka. Apalagi firman ada pedang, menusuk sampai ke dalam. Hati dikoreksi. Hatinya dikoreksi. Gak senang. Nah firman Tuhan saya bicara hari ini menyembuhkan saudara. Dan masalahnya adalah, kalau saudara mau sembuh, kita harus menyadari, tidak ada yang kebal dengan penyakit rohani. Termasuk hamba Tuhan. Jangan pikir hamba Tuhan hebat. Enggak. Kalau dia enggak hati-hati, dia bisa iri. Dia enggak senang kesuksesan orang. Orang senang, belum tentu suka. Saya belajar bagaimana proses
yang tidak mudah. Ketika kita harus tetap belajar. Orang berhasil, kita senang. Orang susah, kita ikut susah. Jangan orang susah, kita senang. Orang senang. Saya susah lihat orang senang. Itu yang bahaya. Saudara, hari ini kita sama-sama, ayo terima langkah, tangga, step demi step yang Tuhan mau bimbing. Langkah-langkah yang dari Tuhan untuk kita tempuh supaya kita tidak menderita penyakit rohani, tidak menderita sakit rohani. Saya tidak tahu. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya. Kemarin saya siapkan firman Tuhan. Sudah lengkap 20 gambar dengan tema firman Tuhan. Giat melayani dan memberitakan Injil. Sudah lengkap, sudah selesai. 20 gambar, 20 slide. Aduh, saya bilang banyak sekali. Saya harus revisi ini. Saya doa lagi di hadapan Tuhan. Karena biasa saya khotbah 8 slide, 10 slide, paling banyak 12 slide. 12 gambar. Tapi kemarin saya siapkan dengan tema giat melayani Tuhan dan memberitakan Injil 20 gambar. Lalu saya doa. Waktu saya doa di hadirat Tuhan, Tuhan taruh di hati. Jangan khotbahkan itu. Hari ini khotbahkan tentang firman Tuhan menyembuhkan. Aduh Tuhan, udah bikin 20 gambar. Saya juga bikin cuma kalimat, gambarnya saya minta dari orang lain. Gak enak ganggu orang malam-malam Tuhan. Jam 8 malam, gimana? Gak mudah. Tapi saya harus taat sama Tuhan. Saya bongkar lagi, saya simpen yang khotbah, yang 20 gambar. Gak jadi, saya kasih tahu yang bikin gambar. Maaf, besok saya gak jadi khotbah ini. Tuhan taruhkan lain. Saya khotbah firman Tuhan menyembuhkan. Saya tidak tahu siapa yang sedang sakit rohani hari ini. Baik yang di live di YouTube, dengarkan yang di YouTube. Dan yang akan mendengar rekaman YouTube. Saudara, kalau ada penyakit rohani, tidak semua orang bisa menyadari. Penyakit jasmani kita bisa sadar. Penyakit rohani, biar firman Tuhan yang menjadi rongsen untuk kita. Lalu menjadi obat untuk kita. Nah saudara, mari kita ikuti langkah Tuhan. Langkah-langkah dari Tuhan. Tadi perhatikan ya. Langkah dari Tuhan itu di Amsal pasal 4 ayat 13 dan 14. Dikatakan, berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Nah ini Amsal pasal 4 ayat 13. Tadi kan kita mulai dengan ayat berapa? Ayat 22. Lalu menuju ayat yang keberapa? Ayat 24. Lihat ya. Ayat 22 saya bawa kita. Ya. Lalu ayat 24. Nah lalu kita menuju ayat ke 13, 14. Di situ jawabannya sebelumnya. Jadi 22 ayat 24. Nah sekarang kita lihat. Tersimpan di pasal itu. Di ayat 13. Kenapa Tuhan bilang firman Tuhan menyembuhkan? Tuhan terus ajarkan melalui pewahyuan kepada penulis Amsal. Berpegang pada didikan. Jangan melepaskannya. Pelihara dia. Dialah hidupmu. Kalau mau hidup, kalau tidak mau mati karena penyakit rohani, engkau tetap mau hidup. Berpegang pada firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lepaskan. Jangan menempuh jalan orang fasik. Lalu ayat 14 berkata apa? Setelah berpegang pada firman, ya, dia berkata, lepaskan jalan orang fasik. Dari jalan orang fasik, kamu udah di sini. Jangan mau kembali. Anjing jangan mau kembali kepada babi, jangan mau kembali ke kumbangan. Anjing jangan kembali ke muntahnya. Jangan mau kembali ke situ. Jangan mau kepada hidup yang daging. Kamu udah hidup memulai dari roh. Hiduplah menurut roh. Jangan kembali kepada daging. Amsal pasal 4 ayat 13. Berpegang pada didikan. Ini yang roh. Jangan melepaskannya. Ini yang Tuhan telah ajak kita mulai. Jangan lepaskan. Pelihara dia. Kenapa? Karena ini hidupmu. Engkau sudah mulai dengan Tuhan. Jangan kembali kepada daging. Janganlah, lalu ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang berdosa. Saudara, Yusuf ketika diperlakukan tidak adil oleh saudaranya, dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan merekakan yang baik. Setelah sekian lama, dalam kekuasaan yang begitu hebat, dia bisa mematikan saudaranya yang menjual dia. Dia ampuni. Daniel dimasukkan ke gua singa. Keluar dari situ. Dia gak berkata, raja tidak percaya sih sama saya. Raja menghukum saya. Saya gak mau mengabdi pada raja. Enggak.
Panggilannya jelas. Dia tetap tahu pimpinan daripada Tuhan. Walaupun itu raja fasik, dia harus masuk. Dan raja dengan hukuman yang dikeluarkan telah mengakibatkan teman-temannya juga masuk ke dapur api. Dia juga pernah masuk ke dalam gua singa. Tetapi bagi dia tetap mengabdi. Itu tahu. Saudaraku yang dikasihan Tuhan, Daud sejahat-jahatnya Saul sama dia, tetap dia berkata, aku gak mau ganggu orang di urapi Tuhan. Nggak mau. Urusan Tuhan sama dia, bukan urusan saya. Nah, maka saya melihatnya, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, begitu indah. Firman Tuhan sudah memagari hidup kita. Jangan menghakimi. Udah, itu urusan itu sama Tuhan. Tuhan udah ingatkan, gajah di seberang kita lihat, kuman di seberang kita lihat, gajah di depan nggak lihat, balok di depan mata kita nggak lihat. Sudah. So, hati-hati dengan penyakit rohani. Kita ini masih punya persepsi yang kita tidak pernah tahu pikiran orang. Pikiran kita sendiri kita nggak mengerti. Bagaimana kita bisa memahami pikiran bagaimana orang lain berpikir, nggak ngerti. Maka menyimpan dendam, iri, menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan, tidak ada gunanya. Itu rencana iblis semua. Orang permulaan dunia aja, Kain aja nggak kebal kok. Orang keluarga yang bergaul sama Tuhan, keturunan yang kedua aja udah bisa membunuh. Bayangkan, sejak Adam Hawa yang bergaul dengan Allah, Adam Hawa menceritakan Tuhan kepada anaknya. Mereka bisa dengar bagaimana papa mamanya bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka dengar. Habis pelayanan, Kain bukan habis dari diskotik loh. Bukan habis daripada belanja di pasar. Bukan dari jajan. Enggak. Kain bunuh Habel karena habis dari persembahan. Habis melayani Tuhan. Habis datang ke Tuhan. Sama-sama datang sama Habel. Habis datang ke Tuhan. Setelah itu bunuh orang. Maka hati-hati dengan penyakit rohani. Hati-hati sekali. Kenapa? Pak, saya gak bunuh orang kayak Kain. Siapa bilang gak bunuh? Firman Tuhan bilang apa? Yesus berkata, ada tertulis, hukum Taurat berkata, hukum Musa berkata, jangan membunuh. Definisi membunuh apa? Di dalam dunia hukum. Ketika menghilangkan nyawa orang lain. Tapi Yesus begitu luar biasa. Yesus berkata, hukum Taurat berkata jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, ketika engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Koreksi hati kita. Seberapa kita hidup dalam kepahitan, kita membenci, tidak bisa melepaskan pengampunan. So, ketika engkau membenci, engkau membunuh. Hati nggak ada yang tahu. Rambut boleh sama hitamnya, kepala boleh sama botaknya, kalau saya bilang. Tapi hati orang siapa yang tahu? Nah, hati-hati. Saudara, Tuhan mengerti persoalan hati. Di hadapan Tuhan terbuka semua. Karena itu, biarlah saya mengingatkan kita hari ini. Banyak orang yang takut menghadapi kematian secara fisik. Waduh, namanya dengar terpapar COVID, panik yang luar biasa. Namanya, waduh dengar, jangankan terpapar, baru gue ketemu orang yang COVID, katanya dia positif COVID, udah panik luar biasa. Tetapi lupa terhadap perkara-perkara rohani yang dapat mengakibatkan kematian kekal, yang sesungguhnya jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Saya ulangi, banyak orang yang takut menghadapi kematian fisik, tetapi lupa terhadap perkara-perkara rohani yang dapat mengakibatkan kematian kekal, yang sesungguhnya jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Kenapa? Karena menyebut diri Kristen, tapi hati busuk. Menyebut diri Kristen, tapi hati nyimpen kepahitan, dendam, sampai mati bahkan. So, pernah ketemu orang mati, sebab orang Kristen masih dendam sama orang. Saya pernah ketemu. Hati-hati. Saudaraku yang dikasihan Tuhan, kalau dendam akar pada semua, kenapa saya harus khotbahkan ini? Saya mulai menyadari. Kenapa hari ini Tuhan taruhkan ini? Karena kemarin kita bicara tentang berbuah lebat. Kalau mau berbuah lebat, kita nggak bisa berbuah lebat kalau kita masih menyimpan semua itu. So, inilah yang menghambat bagaimana anak Tuhan tidak bisa menghasilkan buah. Tidak ada pengurapan daripada Tuhan. Karena hal-hal seperti ini. Karena itu, kalau sudah tetap konsisten di pasal 4 ya. Kalau tadi kan kita mulai dengan pasal 4, ayat 22.
Pasal 4 ayat 24. Pasal 4 ayat 13, ayat 14. Sekarang pasal 4 ayat 4 dikatakan apa? Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Terus penulis Amsal dengan wahyu dari Tuhan mengingatkan, engkau akan hidup. Engkau hidup kalau engkau taat firman Tuhan. Engkau kalau pegang firman Tuhan, engkau akan hidup. Kita kembali ya, lihat. Benar gak firman Tuhan berkata? Iya. Berpegang pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Diingatkan. Berarti apa? Kalau engkau tidak berpegang, engkau mati. Kalau engkau melepaskan firman Tuhan, engkau mati. Kalau engkau tidak pelihara firman Tuhan, engkau akan menuju kepada kematian. Saudara, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. So, siapakah akan hidup? Ketika dia sembuh dari penyakitnya. Siapakah akan hidup? Ketika dia tahu dia berpenyakit rohani. Maukah engkau hidup? Engkau harus bereskan penyakit rohani itu. Dan kalau engkau mau hidup, engkau harus berpindah daripada hidup yang menurut daging kepada hidup menurut roh. Ingat, engkau sudah mulai dari roh. Jangan mau kembali kepada daging. Saudara kau yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya lihat, selain pasal 4, saya mulai melihat konteks latar belakang pasal 4. Didahului pasal 3. Saudara, di pasal 4 ketika berbicara tentang kesembuhan, firman yang menyembuhkan. Ternyata di pasal 3 sebenarnya ayat 8 berkata apa? Sama. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. So, gak ada jalan lain. Kita harus kembali kepada firman. Kita harus siap dirongseng oleh firman. Kita harus siap diobati oleh firman. Kita harus siap ditusuk oleh firman Tuhan. Kita harus siap untuk dibongkar oleh firman Tuhan. Dan diterangi oleh firman Tuhan. Sekalipun waktu menerima terang itu, kita yang di dalam gelap terasa silau. Mata terasa sakit. Tapi lama-lama kita akan berkata, aku butuh terang ini. Firman Tuhan, itu adalah obat bagi kita. So, mau firman? Iya. Sehat kok firman Tuhan. Firman menjanjikan semua kehidupan. Kalau soal lihat Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ini janji Tuhan. Ini pernyataan firman. Kesehatan dan kesembuhan. Kalau kita panik ketika dengar, oh, keluargaku sakit. Kenapa ya anak kita sakit, rohani kita nggak panik ya? Kita lihat anak kita dendam, anak kita musuhan sama saudara. Kita nggak panik. Kita harus bereskan loh saudara. So, kalau kita lihat keluar teman kita lihat dia sakit, kita kirimin obat, kita kirimin makanan. Wah, Pak Fu ajarkan kalau ada isoman, perhatikan, doakan, angkat telepon, doakan. Kenapa saya bilang doakan? Karena itu menjadi obat bagi dia. Kita bawa dia ingat kepada Tuhan, datang pada Tuhan, kirimkan lagu rohani, kirimkan firman Tuhan. Bukan hanya kirim makanan secara jasmani. Suatu yang terkasih dalam Tuhan. Yeremia pasal 33 nomor berapa? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. So, betapa dahsyatnya ayat ini. Waktu saya membaca ini, saya bilang, ayat ini begitu positif, tidak ada hal yang lain. Kalau kita hafalkan ayat ini, begitu indah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan. Pegang sungguh-sungguh, peliharakan. Dia obat bagi kita. Jangan cari yang lain. Kalau hari ini hati kita galau, hati kita gak sejahtera, dengar firman Tuhan, berarti engkau sedang dikoreksi. Bereskan hadapan Tuhan. Jangan dikhotbahkan soal berkata, ini pendeta nyinggung saya. Udah biasa nih anak Tuhan dengar khotbah di gereja, wah ini tentang saya. Enggak. Saya udah katakan, saudara, respon kita yang menentukan. So, firman Tuhan hari ini, kalau engkau berkata, iya ya, aku dikoreksi, berarti Tuhan sedang memperhatikan hidupmu. Puji Tuhan. Kalau anak yang diperhatikan Bapa, berarti Bapa sayang sama anaknya. Jangan firman datang mengkoreksi bilang, kok ini nyinggung saya? Oh, ini sengaja tentang saya. Saudara,
salah respon, saudara nggak akan dapatkan manfaatnya. Tapi engkau sungguh-sungguh merespon, rendah hati tunduk. Oh iya, ini obat bagi jiwa saya. Obat bagi rohani saya. Firman Tuhan obat. Firman Allah adalah obat yang cocok untuk menyembuhkan semua penyakit rohani kita. Datang sama Tuhan. Saudara tahu, kita selesai mengikuti dari seorang psikolog. Bicara tentang apa? Penyakit ada yang diakibatkan oleh apa? Saudara, dendam, marah, akar pahit, benci. Wah, saudara jangan pikir bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Bisa dengan penyakit rohani yang tidak dibereskan, bisa menimbulkan penyakit tubuh. Jangan main-main. Jadi ingat, firman Allah adalah obat yang cocok untuk menyembuhkan semua penyakit rohani kita. Hari ini, saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan saudara yang di Zoom, yang di live streaming. Tapi hari ini, biar firman Tuhan ini kita terima dengan berkata, saya mau sembuh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menyembuhkan. Tema firman Tuhan hari ini, firman Tuhan menyembuhkan. Saya mau datang kepada obat yang paling manjur ini. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Siapa yang memperkatakan ini? Firman Tuhan. Firman yang menyatakan hati yang gembira adalah obat. Maka soal lihat sejak di awal penciptaan Kain, Tuhan sudah bilang, kenapa hatimu gak bisa gembira? Kenapa hatimu merancang kebencian? Iri hati. Kalau hatimu iri, mukamu gak bisa senyum. Firman Tuhan membongkar begitu lupa. Maka maukah engkau sembuh? Hari ini apakah engkau sakit? Saudara yang tahu sendiri, bukan saya. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Bila firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan memberi kesehatan, firman Tuhan memberikan kesejahteraan, firman Tuhan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Doa saya, hari ini hidup saudara mengalami firman Tuhan yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang memberikan kesejahteraan, dan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah-limpah. Amin.